perubahannya baik Oh iya. sekali. Makin bukan cinta buruk. apa makin bagaimana Pak Kiai? Rasanya. Sangat-sangat cinta Oh iya, banget. Masya Sebab Allah. ada makalah Arab mengatakan, Heeh. Laisal jamal bi athwabin tuzayyinuna innal jamal jamalal ilmi wal adab. Jadi bukanlah dikatakan kecantikan itu, kegantengan itu dengan pakaian atau baju yang menghias atau wajah yang paras cantik. Sebetulnya innal jamal jamalal ilmi wal adab. Sesungguhnya kecantikan itu dari ilmu dan adab sopan santun. Masya Iya, Allah. jadi itu yang dimaksudkan. Itu dia. Jangan selalu nyindir-nyindir istri. Bener. Katanya ramping katanya rame di pinggang. Masya Allah. Repot kayak begini ya. Iya, tapi Nggak ini Masya boleh. Allah, benar Bunda ya. Maksudnya Iya. gini, kalau mau menikah sama berapa kali pun tetap Iya. semua akan ada perubahan. Tetap, Namanya karena manusia tidak- tuh nggak tidak pernah ada langgeng. puas. Nikmati Iya. aja dia udah ngasih anak-anak yang Iya. ganteng-ganteng, cantik-cantik, Betul. soleh dan soleha. Betul. Ini Masya Allah. Karena anak juga akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nauzubillah. Kalau orang tuanya itu baik, perlakuannya kepada ibu bapaknya, kepada Allahu Akbar. ibunya, Amin, maka amin. dia pun akan memperlakukan Amin. nanti suatu saat kalau berumah tangga, dia pun akan memperlakukan baik Amin. kepada istrinya. Masya Itu. Allah. Iya, feedback. Feedback. Iya. Tuh denger ya Iya. tadi yang curhat. Jadi nggak usah khawatir bilangnya suaminya. Suruh nonton Islam itu Indah sekarang ya. Kalau mau kawin sama berapa orang juga pasti semuanya berubah. Melar semua kalau misalnya ngelahirin turun mesinnya 6 kali semuanya sama ya kan. Kalau tadi kan Nah. orang curhat. Heeh. Barusan Bunda Bunda yang Tuti curhat. curhat. Sekarang saya mau ngajak juga nih buat semua nih guru-guru kita ya. Ini ada sebuah parodi, ada tayangan parodi seorang istri mengecek handphone suaminya. Wah ini kayak gimana nih, seru banget. Ini dia tayangannya nih. Ngapain sih? Gak apa-apa. Ngapain? Ya mau lihat aja. Itu Radit, bos aku udah balas belum tuh? Aku harus balesin dia. Gak ada. Ada di WhatsApp, makanya coba sini dulu. Aku Gak pinjem ada. dulu. Nanti kalau ada aku kasih tahu. Coba bentar deh, aku mau nelpon dulu deh. Telepon siapa? Mau nelpon kantor. Pakai telepon rumah. Mahal pakai telepon rumah. Kantor tuh kan nomor rumah ya. Pakai telepon rumah lebih murah lah. Gimana sih? Murah. Rumah aja gitu dipakai ah. Oh iya, aku lupa. Coba deh handphonenya sebentar deh, Ran. Apa? Handphonenya sebentar. Aku lupa. Coba deh sebentar. Apa? Mau alasan apa lagi? Bukan, itu handphonenya sini, bawa sini dulu. Mau alasan apa lagi? Mau gue jual, sama lulunya gue jual sini sekalian. Ini suaminya sampai gemes ya. Ini suaminya setia, istrinya masih curigaan aja. Ini berkaitan tadi nih sama pertanyaan saya nih Ustadz ya. Ini Masya Allah luar biasa nih. Ini sebenarnya kalau kita ngeliat kayak gini pasangan-pasangan muda nih paling sering terjadi nih yang menikah baru 5 tahun ya. Ini sering banget kayak gini nih. Bicara masalah tentang kesetiaan. Apakah kesetiaan suami ini bisa lihat dari lingkungan pergaulannya dan juga dikepoin dari handphonenya Ustadz. Mohon penjelasan silakan. Makasih banyak Mas Fadli, izin Pak Yai, izin Bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita membahas sesuatu yang menarik sekali. Adalah belajar untuk setia. Sekali lagi, belajar untuk setia. Dan ternyata kita bisa rujuk lagi dengan siapa pasangan kita bergaul. Lantas apa isi daripada handphonenya. Mohon maaf tanpa menyakiti perasaan. Banyak orang berkomitmen tidak akan melihat handphonenya pasangannya, isinya. Kenapa? Bisa sakit hati kalau lihat. Lihat apa nggak tahu, mungkin sahabatnya akrab banget sampai berkata sayang-sayang. Padahal mungkin karena persahabatan, bro, cinta dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu, hanya sekedar bercanda dan sebagainya. Bahkan isi chat itu sebenarnya bisa jadi pada saat mengirimnya itu bisa jadi beda. Mohon izin tanpa menggurui, hanya menyampaikan saja. Dalam agama kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan. Jangan sampai justru pada saat itu kita justru mencari kesalahan pasangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya sudah. Kalau orang mau selingkuh lewat apapun bisa jadi handphonenya ada 2. Bisa jadi ada 3. Ya sudah, insya Allah yakinkan pada Allah bahwa sebenarnya, kenapa? Saya handphonenya 2, Ustaz Saya itu. juga, saya juga. Pak Kiai juga 2 handphonenya. Bunda Tapi kagak satu aja. selingkuh. Oh, Bunda iya tapi gak selingkuh. Nah buat kita semua, kalau mau selingkuh bisa jadi apa saja. Tapi dalam hal ini, betul, manusia dalam berinteraksi dengan teman saling memberi pengaruh luar biasa. Ingat, teman itu sangat mempengaruhi.
Karena kepribadian manusia dibentuk dalam 3, lingkungan keluarga, pendidikan dan pekerjaan, pergaulan itu sebenarnya. Makanya mohon maaf, sebaiknya kita tanamkan kepercayaan kepada pasangan. Sekali lagi, bantu pasangan, doakan pasangan kita. Dalam hal ini mohon maaf, kalau berbicara tentang sekarang kan zamannya milenial, zamannya handphone dan sebagainya, gimana nih? Apakah bisa jadi handphone itu adalah bentuk pekerjaan? Karena kadangkala sosok wanita itu jangan sampai ikut campur dalam pekerjaan suami. Karena bisa jadi ada sesuatu hal yang rahasia yang tidak boleh diketahui. Tapi jadinya contoh, salah pengertian. Contoh, suami itu dalam pekerjaan beda cara pandangnya dengan istri. Sekali lagi, beda cara pandangnya. Kalau laki-laki itu harapannya panjang, besok masih ada. Tapi kalau wanita tidak, takut. Waspadanya lebih tinggi karena bentuk kasih sayang. Sementara laki-laki bentuk tanggung jawab. Makanya dalam hal ini pertanyaannya, boleh nggak ngecek handphone? Jawabannya tidak boleh. Sekali lagi, tidak boleh. Karena kenapa? Ranah handphone itu bisa jadi ada pekerjaan di dalamnya. Kalau saya sih alhamdulillah waktu almarhum Mas hidup, handphone saya simpan. Kenapa saya simpan? Karena khawatirnya orang malah jadi curiga kalau handphone disembunyiin. Nah. Maksudnya disimpan itu ditaruh aja, digeletakin aja. Ya disimpan digeletakin. Bukan kalau Pak Kiai tadi sama Bunda mikir disimpan ditaruh di lemari Ustaz. Enggak, maksudnya istri bisa lihat Ya, seperti saya. maksudnya disimpan di atas saya meja taruh aja. aja sembarangan. Dan tahu nggak? Gitu. Ada yang aneh bing ajaib. Ah, Kan kita kan pada pakai password kan. betul. Tahu nggak password saya tidak janjian sama istri. Sama. Oh, ya Allah. Sama. Yang beritahu itu anak saya. Abah kok sama passwordnya? Ya karena tidak ada rahasia. Ternyata sama aja. Mohon izin, mohon maaf kadangkala kita salah paham disebabkan karena tajassasu ya. Tajassus, mencari-cari. Jangan-jangan. Nah, coba contoh tadi parodi tadi itu luar biasa. Iya. Ini cuma sekedar parodi tadi. Tapi justru karena sampai istrinya mau dijual bersama handphone. Iya. Karena nggak berhenti untuk mencari. Mencari kesalahan suami Mencari kesalahan. itu. Kalau orang ingat ya, mohon maaf, ini ada pepatah bagus juga. Kayu yang kering, kayu yang basah aja bisa jadi terbakar kalau dikipasin terus. Iya. Sesuatu yang tidak mungkin bisa ibaratnya selingkuh. Kalau selalu chat terus dicari sama aja mencari kesalahan. Entah itu chatnya tidak dilihat, habis itu fotonya lagi dengan siapa ini. Iya. Dengan siapa ini. Nah wanita yang selalu ngecek handphone suaminya itu sebenarnya lelah sendiri. Benar. Sakit hati sendiri. Begitu pula sebaliknya laki-laki pasti akan timbul amarah. Makasih banyak kalau Bunda Tuti tadi ibaratkan ada namanya kalau adayus kalau laki-laki. Kalau perempuan, nuzus kalau perempuan. Adayus ini adalah bentuk ketidakperhatian kepada pasangannya. Kalau mau ngechat handphone, mau ngechat dompet boleh. Tapi diisi pulsa. Oh iya. Boleh. Iya. Boleh ngechat handphone, boleh nggak? Boleh. Yang penting lihat kotanya kasihan. Iya. Ya Allah kotanya tinggal sekian. Tapi kalau istri zaman sekarang lebih canggih lagi Ustadz. Pinjam handphone suaminya karena pulsanya banyak buat nonton drakor. Ah. Udah habis baru balikin. Dan alhamdulillah kita bisa belajar dari Mas Fadli. Amin. Bukan aja ngechat handphone istrinya. Tapi kasih di mana lokasi istri yang tahu. Ini mah. Iya, jadi Ustadz Maulana ini satu contoh suami yang setia. Amin. Until now sampai sekarang belum merit lagi. Setia. Ya, Masya amin. Allah. Tapi Jadi- kalau sekarang udah boleh Ustadz. Jadi intinya wanita atau suami itu pun tidak boleh ngechat handphone karena di Iya. situ ranah privasi orang. Iya, sekarang kita lanjut lagi nih ya buat Pak Kiai. Mohon izin Ya, Pak Kiai baik. sebelumnya nih. Bicara masalah laki-laki ini kan tipenya macam-macam ya. Ya. Ada yang memang setia pada istrinya, ada juga yang baru dikasih ujian nih, Ya. baru setia sama istrinya. Nah sekarang bagaimana caranya nih supaya para suami nih termasuk saya buat